siang teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang proyek kami. Di sini kami membuat sebuah aplikasi untuk UMKM. Temanya yaitu digitalisasi UMKM, toko kelontong dan UMKM makanan. Perkenalkan, saya Abtaburi. Saya Valentino Rossi. Saya Krista Sania. Dan saya Dardius. Ini latar belakang dari proyek kami. Sebagai bagian dari program transformasi digital UMKM di Kota C1, Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan pelatihan digitalisasi untuk UKM skala mikro. Di antaranya yang pertama itu seperti toko kelontong, kemudian warung makanan, dan penjual makanan ringan rumahan. Jadi daripada kami membuat aplikasi ini dari nol untuk setiap jenis usaha, kami memutuskan menggunakan kembali modul-modul dari sistem POS atau Point of Sale dan manajemen inventory yang sebelumnya dikembangkan untuk koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, ini ada metode. Kami di sini menggunakan extreme programming, di mana terdapat 4 langkah utama. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, kemudian desain, selanjutnya coding atau implementasi, selanjutnya yang terakhir adalah testing atau pengujian. Nah, untuk tahapan planning di sini terdapat 3, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang dimana HP pelaku UMKM adalah Android, murah dengan RAM kecil, koneksi internetnya lemah bahkan tidak stabil. Yang kedua, masih mencatat secara konvensional yang tidak efisien. 3, tidak memiliki alat bantu untuk mempercepat transaksi dan melihat stok secara tepat. Selanjutnya, yang kedua ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional, pengguna dapat memilih produk dan mencatat transaksi. Yang kedua, sistem menghitung total dan kembalian otomatis. Yang ketiga, ada pengguna dapat menambahkan produk. Yang keempat, sistem menampilkan jumlah stok real time. Yang kelima, stok otomatis berkurang saat terjadi penjualan. Yang keenam, penjualan dapat mencatat transaksi hutang dan pelanggan. Yang ketujuh, pengguna dapat menandai hutang sebagai lunas. Selanjutnya ada planning. Yang ketiga, kebutuhan non-fungsional. Yang kesatu, aplikasi harus berjalan lancar pada HP Android dengan RAM 2 GB ke atas. 2. Aplikasi dapat memproses transaksi dalam kurang dari 2 detik. Yang ketiga, semua harga tampilan dalam format rupiah Rp. Yang keempat, data pengguna disimpan secara lokal dan ekskripsi SQLite. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan desain atau wireframe atau seperti kerangka ya. Kita masuk ke sidebar, home, kasir, dan inventory. Dan hutang piutang dan laporan penjualan. Ini hanya sebuah kerangka, nanti akan didesain oleh kami. Nah, selanjutnya ke tahapan coding. Ini arsitektur teknologi yang kami gunakan, front end seperti Flutter, framework pengembangan aplikasi mobile, cross platform, Android dan iOS menggunakan bahasa Dart. Backend-nya kami menggunakan Express.js, framework Node.js untuk membangun aplikasi yang fleksibel dan ringan. Database-nya kami menggunakan SQLite lokal, sistem manajemen basis data relasional dan ringan dan dapat disematkan dalam aplikasi. Nah, masih masuk ke tahapan coding. Sekarang kita langsung implementasinya. Tadi kan sudah disinggung dari desain, wireframe-nya ya kurang lebih sama lah. Sidebar-nya ada mode gelap, notifikasi, home-nya kayak gini, kasirnya bisa muncul produknya. Sekarang inventory kayak gitu tampilannya. Nah, ini tadi untuk hutang piutang dan laporan penjualan. Ini sesuai sih tadi sama dengan yang wireframe, paling beda-beda sedikit. Nah, kita masuk ke tahapan terakhirnya yaitu testing. Di sini kami menggunakan salah satu metode dalam testing yaitu customer test. Langsung dicoba sama salah satu kawan. Nah, di sini bisa lihat komentarnya. Untuk kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat di ujung. Nah, pertama komentarnya adalah aplikasi cukup simpel dan mudah digunakan serta fitur yang jelas dan fungsional. Nah, untuk sarannya mungkin fitur seperti foto produk dan grafik untuk penjualan bisa ditambahkan dalam tahap pengembangan.
Nah, sekian mungkin dari tahap coding dan testing tadi. Few moments later. Jadi di sini kami akan mendemokan untuk aplikasi yang kami buat tadi. Di sini ada menu utama atau home. Ini sebagai menu utama untuk masuk ke menu-menu seperti kasir, inventory, hutang piutang, dan laporan penjualan. Kemudian di sidebar ini ada beberapa menu. Seperti ini ada mode gelap. Kemudian ada menu tentang kami. Nah, dari menu ini kita akan mencoba masuk untuk menu inventory. Sini menu inventory barangnya kita akan menambahkan nama produk barangnya. Misal saya tulis jus semangka. Jus semangka, oke. Harga belinya misalnya 5.000. 5.000. Harga jualnya kita jual 10.000. Terus 10.000 dan stok awalnya kita akan menambahkan 20 stok. Nah, kita akan menambahkan produk ini. Di sini udah ada untuk kita menambahkannya. Kita akan tekan tambah produk dan otomatis produk berhasil ditambahkan. Nah, di sini sudah kelihatan di bagian paling bawah jus semangka. Untuk produknya udah ditambahkan kan ya sama Mas Darlius. Sekarang kita masuk ke kasirnya. Kita cek barangnya nih, udah ada jus semangka. Kalau pengen nambahkannya tinggal tekan ini aja. Tuh, udah berkurang tuh stoknya. 2 misalnya lah ya. Sini kita tekan proses pembayaran. Nah, di sini ada 2 opsi untuk pembayaran tunai dan hutang. Kalau pembayaran tunai berarti dia masuk ke laporan penjualan tadi. Nah, kalau untuk hutang berarti kita mencatat nama pelanggannya di modul hutang piutang. Oke, kita coba untuk pembayarannya dulu. Ini totalnya 20.000. Misalnya kita bayar 25.000. Di sini ada fungsi hitung kembalian. Jadi kalau pengen lihat berapa kembaliannya, tinggal tekan tuh 5.000 ya. Langsung aja kita proses. Nah, kita cek ya. Tuh, udah ada tuh 20.000, 20.000. Sekarang kita coba untuk masukkan dia ke hutang piutang. Oke, kita tambahkan 1 misalnya. Masuk ke hutang. Namanya misalnya Aptaburi. Tekan catat hutang. Apakah sudah muncul? Ke menu hutang piutang. Di menu ini terdapat bayar hutang. Kalau kita mau bayar hutang, tinggal tekan bayar hutang, bayar, otomatis dia terlunasi. Selanjutnya kita lanjut ke laporan penjual. Laporan penjual ini terdapat total dari keseluruhan. Dan di sini tadi ada yang Valentino beli dan dia munculnya di sini 20.000. Oke, dan